Karena ketika kita sakit hati akibat putus cinta, apalagi diputusinnya karena ghosting, gila men, itu sih berat banget. Lu butuh temen yang, butuh lingkungan yang mendukung lo, mensupport lo. Halo bos. Sehat bro. Banyak. Mau nanya kerjaan kek, jodoh kek, nanya apa kek. Dengan adanya jembatan kemarin itu memberi inspirasi buat kita semua. 3, 2, 1, pause. Bagaimana cara supaya kita tidak jadi korban ghosting? Oh, lagi tren nih ghostingnya. Mana gue tahu caranya gimana ya? Itu sama kayak gue kasih pertanyaan ke lo begini. Bagaimana caranya supaya kita nggak ketabrak kalau lagi ke kantor naik Gojek? Bagaimana caranya supaya kita naik pesawat terbang nggak jatuh? Bagaimana supaya kita jalan nggak kesenggol orang? Atau jadi itu sebuah resiko yang pasti ada. Dan buat gua nggak ada cara yang konkret bagaimana caranya supaya nggak kena korban ghosting. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang mengghosting kita ini adalah pasangan kita, bukan kita kan? Ya nggak sih? Lu nggak bisa kontrol orang lain kan? Ini orang looknya pada saat PDKT asik, ya nggak? Ya kan? Pada saat PDKT asik, terus dia kayak sayang sama lu, dia kayak mencurahkan hidupnya buat lu. Habis itu lu meningkatlah dari kenal menjadi pacaran, ya kan? Habis itu dia makin deket lagi, kayaknya you are everything for me. You are my true love. Ya kan, looksnya gitu kan. Tiba-tiba entah ada apa, dia merasa nggak suka, dia bisa aja berubah jadi ghosting. Ya kan, dia mau putus, dia ghosting, dia hilang. Tahu-tahu nggak tahu kemana. So resiko itu buat gue pasti ada lah. Ya kan, jangan karena kita berusaha mencari cara supaya nggak kena ghosting, jadinya kita nggak berani memulai hubungan. Padahal kita udah suka sama ini orang, udah sayang, kayaknya ngerasa cocok. Akhirnya kita udah berani meningkatkan hubungan kita. So buat gue sih nggak ada cara yang konkret bagaimana supaya nggak kena ghosting. Ya itu pasti ada resiko itu. So lu siap memulai hubungan, ya lu siap kena ghosting. Nggak gue bilang semua orang bisa ghosting loh, nggak. Tapi ya, itu part of resiko ya. Mana gue nggak tahu caranya gimana supaya nggak kena ghosting. Karena menurut gue itu tidak bisa kita kontrol. Itu otaknya pasangan kita men. Otaknya dia. Ya udah, gue memulai hubungan ini dengan tulus aja dulu, dengan positif, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sebaik-baik gue. Mudah-mudahan nggak kena ghosting. Sebenarnya ini buat gue cara yang gak gentle ya untuk putus gitu ya. Baik lu cowok maupun lu cewek. Kalau lu cowok berarti lu kayak cewek. Kalau lu cewek ya lu tega banget. Ya kan, pokoknya kayak gitu ya. Menurut gue ghosting itu pasti menyakitkan. Karena itu cara yang jelek. Secara pikiran gue, ghosting itu adalah cara putus yang paling buruk ya. Kalau cowok lu gak gentle banget gitu loh, lu ghostingin orang. Nah, jadi korban ghosting apa yang harus dilakukan? Lu pasti nggak suka punya pasangan yang nggak gentle. Kalau lu cewek, atau kalau lu cowok, misalnya lu mau ghostingin orang, cewek lu ngeghostingin lu ya nggak suka juga cewek yang kayak begitu, ya nggak? So buat gua, pertama dalam menyikapi gitu ya, bagaimana sikap kita dengan ghosting? Pasti lu sakit, pasti lu sedih. Kemudian mulai ada tuh pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oh, kenapa ya dia begitu? Apa salah gue ya? Ya gak sih? Apa yang gue bikin salah? Dan lu terus mencoba menahan kejadian itu. Artinya lu mencoba menahan kejadian itu dengan cara berkata itu. Kok dia begitu sama gue? Apa gue salah? Apa yang gue perbuat? Apa dia punya cewek lain? Atau dia punya cowok lain? Apapun itu, gue rasa satu-satunya cara, yang pertama gue akan memberikan 3 tips ya. Yang pertama adalah untuk lo move on. Gue paham itu sakit, tapi lu accept, lu terima bahwa lu udah kena ghosting. Ya udah,
Lu terima bahwa memang harus putus, mungkin ini hal yang terbaik. Karena menurut gua, lu gak akan suka juga orang yang seperti itu. So, artinya gini, ketika misalnya dia pun gak sekarang, ghosting itu hanya membuat karakter dia keluar gitu. Karakter asli dia keluar, bahwa orangnya kayak gitu. Ternyata, ya sudah, lu pasti punya orang lain yang lebih baik yang disiapkan buat lu. Dan ini menyakitkan. Nggak apa-apa, lu take your time untuk ambil waktu lu untuk sedih, untuk ngaca, untuk bersedih-sedih, ya kan? Ambil, tapi dengan perspektif mindset lu harus terima bahwa ini udah kejadian dan ini berat. Stop bertanya kenapa ya, apa gue salah, apa gue bikin sesuatu yang jelek. Stop bertanya-tanya tentang itu. Accept itu. Yang kedua, setelah lu accept, yang kedua cari kawan lu untuk sharing. Ya, cari kawan lu untuk sharing. Bisa orang tua lo, bisa adik lu, bisa saudara terdekat lu, bisa teman baik lu sharing masalah. Lu cari lingkungan yang bisa mendukung lu, yang pro lu. Yang pro lu, yang mau menguatkan lu. Karena ketika kita sakit hati akibat putus cinta, apalagi diputusinnya karena ghosting, gila men, itu sih berat banget. Lu butuh temen yang, butuh lingkungan yang mendukung lo, mensupport lo. Ya kan? Yang kedua itu. Setelah lu dapat dukungan itu, ketiga, cari hal-hal dan kerjakan hal-hal yang bisa bikin lo happy. Misalnya hobi lu. Kalau misalnya hobi lu traveling, ya lu traveling. Kalau misalnya hobi lu makannya sebanyak-banyaknya, lupakan dulu diet. Cari sesuatu momen yang bikin lo happy. Sehingga lu akan lama-kelamaan, ya selain lu udah accept, lu udah dapet temen yang mendukung lu, dan lu mengerjakan pekerjaan yang bisa bikin lo happy, lama-kelamaan lupa kok itu. Lu makin sadar bahwa diri lu lebih berharga, diri lu pantas mendapatkan yang lebih baik, bahwa diri lu tidak pantas buat manusia seperti ini nih. So buat gue itu 3 cara bagaimana supaya lo move on. Yang keempat, move on bos. Move on, mau lo laki di ghostingin sama pacar lo cewek, ataupun lo cewek yang ditinggalin cowok model kayak begitu, move on. Ada orang yang lebih baik buat lo. Lo soal terima apa enggak itu cewek atau itu cowok atau pasangan lo, ya itu semua balik lagi tergantung lo. Tapi ingat, kalau dia udah ghostingin lo, ya berarti karakter udah ketahuan kan, karakternya bisa hilang tiba-tiba. Terus besok-besok lo bisa maafkan, ya bagus. Hati lo senang lagi, bagus. Ya kan? Terus lo mesti juga ingat, sadar resiko bahwa dia akan melakukan hal itu lagi. Ya kan? Gue gak bisa ngatakan bahwa lo harus gak boleh terima dia atau lo akan terima dia, gak bisa gue bilang begitu. Tetapi lo harus sadar resiko itu malah makin besar karena lo sudah punya experience, punya pengalaman bahwa ini orang suka ngeghosting. Dengan sampahnya, dengan gilanya dia bisa ninggalin lo tanpa ada kabar gitu loh. Ini soalnya persoalan ghosting ini sering terjadi ya, udah dari zaman dulu ya. Kalau dulu kan orang misalnya dikirimin surat nggak dibales. Kalau misalnya dulu orang jalan, lo tau gak, ke kegiatan-kegiatan kita dulu tuh halu yang absurd ya. Jalan ada orang, ada cewek yang kita mantan, misalnya ada ketemu mantan kita yang lagi kita mau menghindar, terus kita pura-pura sono. Iya gak sih? Itu kan bentuk ghosting zaman dulu. Cuman karena zaman sekarang yang begitu teknologi savvy, ya gak? Semuanya ada teknologi, ya bentuk ghostingnya gitu deh tuh. Lu di WA, lu pura-pura gak read. Terus di sosmed lu hapusin dah tuh semua pasangan lu, ya kan? Terus lu gak ada kabar, lu ganti nomor handphone, atau lu blok nomor lu. Itu kan bentuk-bentuk ghosting yang dulu sudah ada, tapi dengan cara baru sekarang. So ini persoalan ghosting ini memang udah dari dulu ada. Nah, bahwa itu orang tiba-tiba mau balikan lagi sama lu, ya depends on lu. Kalau lu nya happy ya, dan lu sadar lu bisa menerima resiko itu, ghosting itu bakal terjadi lagi di kemudian hari, ya lakukan aja. Buat gua kan yang penting lu happy. Buat gua kan kata dasarnya happy. Prinsip utama gua happy. Kalau lu happy jalanin, memang dia cukup manis lu lihat atau cukup ganteng lu lihat, ya kenapa? Lu tahu, lu sadar resikonya bahwa dia bisa ghosting lagi. Tapi jangan lupa juga, lu juga sudah pernah mengalami di ghosting sama dia kan, dan lu bisa move on, ya enggak? So keputusannya di tangan lu. Lu udah perempuan yang jago atau laki-laki yang jago dan tangguh. So buat gua nggak apa-apa lu terima lagi, ataupun nggak diterima juga nggak apa-apa, depends.
Buat gue gimana ya? Gue menikmati gitu loh. Gue juga nggak pernah tahu pernikahan gue bisa berakhir dengan ghosting atau tidak. Gue tulus aja menjalani sesuatu. Dalam gue mencintai seseorang, dalam gue mengharapkan ketika gue suka sama orang, gue sayangi dia, gue full. Gue full. Terus kalau lo ditipu ya nggak apa-apa itu kemana? Karena during gue jalankan full itu tanpa dengan positif, tanpa gue memikirkan resiko-resiko berat ya, gue happy menjalankannya. Ya kan? Bahwa nanti gue kena ghosting apa enggak urusan nanti lah, belum terjadi. Ya, itu dalam melakukan sebuah hubungan. Gue full. Gue suka ada yang nanya sama gue ya, Bang, gue kan selalu bilang kita harus terus berbuat baik dan kita harus happy menjalankannya. Lu kalau udah berbuat baik, lu pasti happy, Bos. Lu kalau tulus, lu pasti happy hidup lu. Nah, bahwa lu di ghosting artinya lu kan kena tipu. Ya sudah, itu nantilah. Lu terlalu mencintai seseorang, baik gak? Baik dong. Lu kalau memang mau serius masukin sebuah hubungan, ya lu tanpa ada negatif-negatif dong. Kalau memang nantinya hubungan lu tidak berjalan dengan baik, ya lu cari cara untuk move on. Bahwa memang dia bukan pasangan lu dan bukan jodoh lu. Gak apa-apa juga di ghosting. Kenapa sih? Tadi kan gue udah kasih tahu. Ketika memang nanti hubungan lu yang tulus lu jalankan, yang memang sepenuh hati, keterlaluan baiknya, gila-gilaan pokoknya, tahu-tahu dia akhirnya ghosting atau dia selingkuh atau whatever it is, kan tadi gue udah kasih 3 tips bagaimana untuk melewati hubungan-hubungan kayak gitu. Sama aja kayak dalam berbisnis. Konteksnya ini tadi pacaran, berhubungan. Sama aja kayak lu dalam berbisnis. Ya lu dalam berbisnis ada selalu risiko lu untuk rugi. Lu dalam memilih karir ada selalu risiko lu untuk salah jalan atau untuk gagal. Tapi at the moment lu jalankan itu happy, gue yakin hasilnya pasti baik, Bos. Itu hanya temporary, Bos. Lu dapat satu pacaran ya konteksnya ya, tidak bagus, ya sudah nanti akan datang yang bagus kok. Selama lu menjalankannya dengan tulus, ikhlas dan baik, gue rasa pasti ujungnya hasilnya baik.